Halo teman-teman, selamat datang di Hai Academy. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang text tool ya pada Adobe Illustrator. Jadi biasanya ya kita akan sering menggunakan yang namanya text tool ini ya, text atau type tool. Nah, fungsinya sudah jelas ya teman-teman untuk membuat sebuah teks. Jadi yang pertama saya akan jelaskan cara membuat teks ya. Cara membuat teks sederhana teman-teman, tinggal pilih type tool, kemudian saya pilih misalnya saya bikin sebuah teks desain gini aja ya, untuk fontnya bebas. Nah, ketika kita ingin merubah jenis fontnya, teman-teman bisa pilih di atas ini ya, seperti biasa. Kemudian untuk mengubah warna, teman-teman tinggal klik warnanya di sini ya, di swatch, pilih misalnya hijau atau biru misalnya. Kemudian berikutnya saya ingin memberi tahu teman-teman cara membuat bentuk ya, membuat style daripada teks. Yang pertama itu kita bisa menggunakan ini teman-teman. Jadi klik teksnya, kemudian di sini kan ada make with warp sama make with mesh. Yang akan saya jelaskan yang paling bawah dulu ya, yang make with mesh. Nah, di sini mesh itu teman-teman maksudnya adalah kita membuat kolom. Jadi ada baris dan kolom pada teks ini. Contohnya segini ya, misalnya row-nya 4, kolomnya 4. Kemudian kita preview ya. Nah, jadi maksud saya seperti ini. Jadi dia membuat garis dan kolom. Kemudian ketika kita oke, nah maka kita bisa mengedit ini teman-teman. Cara mengeditnya menggunakan direct selection. Misalnya saya edit titik yang ini. Kemudian yang ini saya geser ke kanan. Nah, itu maksud daripada yang mesh tadi. Biasanya yang ini cukup jarang digunakan sih teman-teman. Yang lumayan sering digunakan itu malah yang atas ini teman-teman. Yang make with warp. Nah, jadi di sini sudah disediakan banyak sekali style teman-teman. Ada arch, kemudian ada flag, banyak sekali yang bisa teman-teman gunakan di sini. Nah, mungkin di sini saya akan berikan contoh arch saja ya. Nah, di sini kita bisa atur ya, band ini maksudnya tingkat lengkungnya. Jadi semakin minus seperti ini, maka dia akan melengkung ke bawah ya. Kalau plus, maka dia melengkung seperti ini ke atas. Kemudian horizontal, nah jadi dia melengkungnya teman-teman seperti perspektif gitu ya, melengkung secara horizontal. Kemudian kalau yang melengkung vertikal, nah dia seperti ini. Oke, ini saya nolkan saja ya, saya oke. Nah, jadi teman-teman ini biasanya cukup sering dipakai dalam pembuatan logo teman-teman. Kemudian setelah seperti ini, ketika teman-teman ingin mengubah teksnya, ini kan tidak bisa kita edit secara langsung teman-teman. Misalnya gini, saya ingin rubah teksnya menjadi teks lain ya, misalnya ini kita tidak bisa mengedit. Nah, ini kan tidak bisa. Nah, cara mengeditnya teman-teman klik 2 kali di sini. Jadi klik. Nah, jadi kan akan masuk ke dunia lain gitulah. Kalau saya nyebutnya dunia lain gitu ya. Kemudian baru kita edit menggunakan teks ya. Kita klik. Nah, di sini baru kita bisa edit misalnya grafik ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai diedit, klik 2 kali di luarnya. Klik. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian setelah itu, misal teman-teman ingin membuat huruf C-nya ini agak melengkung ke atas gitu ya. Teman-teman bisa mengekspan dulu teks ini. Jadi expand itu maksudnya adalah kita membuat yang awalnya berformat teks ini menjadi shape teman-teman. Sehingga kita bisa lebih bebas dalam mengeditnya atau mengcustomnya ya. Jadi caranya adalah klik teksnya, pilih objek, kemudian expand ini ya. Kemudian centang objek dan fill, kemudian kita oke. Nah, sekarang teks ini sudah berubah menjadi shape. Jadi ini kita sudah tidak bisa lagi mengganti teksnya. Kalau tadi kan kita masih bisa ganti teks, ganti kalimatnya ya. Tapi ketika kita sudah expand maka tidak bisa lagi teman-teman. Jadi pastikan dulu sebelum teman-teman mengexpand, semua teks yang ada di sini sudah benar-benar fix gitu ya. Nah, kemudian untuk mengedit ini kita tinggal menggunakan ini saja teman-teman, direct selection. Misalnya huruf C-nya saya bikin sedikit tajam seperti ini, atau saya bikin sejenis teman-teman. Kita bisa nambahkan shape ya. Saya menggunakan pen tool, saya contohkan seperti ini misalnya. Kita bikin tajam. Ya, seperti ini ya. Nah, kemudian huruf G-nya juga saya duplikat dari sini. Klik kanan, transform, reflect, vertikal, oke. Saya letakkan di sini. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa berkreasi semenarik mungkin ya. Yang jelas untuk bisa mengcustom atau mengedit sebuah teks, teman-teman perlu mengexpand dulu seperti yang kita lakukan tadi ya. Oke.
Kemudian apalagi ya teman-teman, mungkin saya akan jelaskan cara membuat teks menjadi 3D gitu ya. Nah, jadi caranya seperti ini teman-teman. Yang ini saya delete. Saya akan buat teks, misalnya tulisannya desain. Oke, saya perbesar. Kemudian untuk membuat teks ini menjadi 3D, saya ubah dulu warnanya ya, mungkin hijau saja. Caranya adalah pilih ini, efek, kemudian 3D, kemudian pilih yang ini, extrude dan bevel. Nah, di sini kan ada view 3D-nya ya teman-teman. Tapi ini teman-teman tidak bisa lihat kalau teman-teman belum mencentang preview. Jadi kita centang previewnya. Nah, jadi sudah terlihat ya 3D-nya seperti apa. Kita bisa geser-geser di sini teman-teman untuk melihat apa namanya hasil 3D-nya seperti apa. Nah, misalnya contohnya seperti ini ya. Oke, kemudian untuk apa namanya ketebalan 3D-nya bisa diatur di sini ya teman-teman. Misalnya 50 pt. Ini semakin besar dia maka semakin tebal 3D-nya ya. Oke, mungkin 25 saja. Segitu saja, kemudian kita oke teman-teman. Nah, ini kan kita sudah selesai membuat 3D ya. Biasanya orang kan untuk membuat 3D-nya lebih bagus bisa di custom lagi. Nah, untuk mengcustom ini teman-teman expand dulu ya, seperti yang kita lakukan tadi. Klik teksnya, pilih objek, kemudian expand. Setelah itu ini kan masih satu grup teman-teman. Kemudian saya klik kanan, ungroup. Nah, ini baru kita ungroup lagi. Jadi kita akan mengeditnya secara detail. Misalnya seperti ini teman-teman. Saya ganti warna biru misalnya. Jadi dan seterusnya kita bisa custom ini semenarik mungkin sesuai dengan keinginan kita. Misalnya warna ininya kita ganti menjadi merah atau apapun yang teman-teman sukai ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian saya akan jelaskan lagi tentang cara membuat teks pada pad. Pad itu seperti ini teman-teman. Misalnya teman-teman membuat pen tool ya. Saya bikin garis seperti ini. Oke, saya ubah menjadi outline ya. Nah, misalnya teman-teman pengen teksnya itu berbentuk seperti ini gitu ya. Atau bentuknya aneh lagi, misalnya saya bikin bentuk yang agak aneh lah ya, misalnya seperti ini ya. Oke, misalnya bentuknya seperti ini. Kita pengen teks itu seperti ini. Caranya adalah teman-teman bikin pad, ya ini namanya pad ya, menggunakan pen tool, kemudian pilih text tool atau type tool, kemudian teman-teman arahkan tepat di garis ini. Nah, sampai kursornya berubah seperti ini ya teman-teman. Jadi ada seperti apa namanya huruf S terbalik ya, kemudian klik di situ. Nah, jadi di sini akan ada teks yang mengikuti garis tadi. Tinggal kita edit misalnya halo, perkenalkan misalnya. Perkenalkan nama saya Budi misalnya gitu ya, dan seterusnya. Jadi cara membuat teks mengikuti pad itu seperti itu tadi caranya. Kemudian kalau teman-teman mau edit teksnya tinggal menggunakan type tool saja ya. Misalnya kita delete yang ini. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk menggeser, misalnya saya ingin teks ini agak ke tengah sedikit ke sini misalnya, kita menggunakan direct selection teman-teman. Jadi di sini arahkan di awal daripada kalimatnya, kemudian sampai ada panah seperti ini, kemudian teman-teman bisa geser. Nah, ini kan dia bergeser ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, selesai ya. Kemudian untuk yang berikutnya saya ingin memberitahu teman-teman cara biasanya nih di majalah ya teman-teman. Misal teman-teman punya foto artis nih ya, anggaplah ini wajah ya. Ini saya bikin wajah seperti ini. Kalau tidak mirip maklumi ya. Oke, anggap ini wajah manusia nih teman-teman. Nah, kemudian teman-teman ingin membuat teks nih di sebelah sini mengikuti wajah ini. Caranya adalah teman-teman yang pertama, teman-teman bikin pad dulu ya, menggunakan pen tool. Bikin garis pad seperti ini teman-teman, mengikuti wajahnya. Oke, anggap aja seperti ini ya. Nah, kemudian saya ubah menjadi outline ya. Saya switch saja di sini. Jadi kan outline teman-teman. Kemudian untuk menambahkan teks, teman-teman pilih type tool. Kemudian arahkan di sini ya. Oke, kemudian teman-teman langsung klik saja tepat di garisnya ya teman-teman. Klik. Nah, maka dia akan terisi teks seperti ini teman-teman. Kan biasanya kita sering melihat seperti ini di majalah teman-teman. Jadi caranya seperti itu. Jadi beda ya teman-teman. Misalnya saya menggunakan type tool. Ketika teman-teman menahan Alt dan tanpa menahan Alt itu beda ya. Kalau teman-teman tidak menahan Alt maka hasilnya akan seperti ini. Klik tepat di garisnya ya. Klik. Nah, maka teksnya akan terisi di dalam shape yang kita bikin tadi. Sedangkan kalau teman-teman menahan Alt, jadi tahan Alt kemudian arahkan di garis ini.
maka kita artinya akan membuat sebuah teks mengikuti outline-nya seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti ini. Oke, mungkin itu saja ya penjelasan sedikit tentang teks atau type tool pada Adobe Illustrator ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.